Hai Miss Lensa, hari ini saya Nicholas dari AS Tutu akan menunjukkan cara bagaimana kita membuat es mambo tanpa kulkas. Nah, di sini adalah bahan-bahannya, ada garam, ada air hangat, air biasa, dan juga baskom dan es batu. Oke, jadi pertama-tama kita akan siapkan dua solution, yaitu yaitu campuran air hangat dengan garam dan juga air biasa. Oke, jadi kita akan campur garam dengan air hangat dulu. Oke, setelah udah larut, sekarang kita masukin ke plastik es mambo. Masukinnya pelan-pelan aja supaya gak tumpah ya, jadi pakai sendok. Oke, setelah diisi, sekarang kita akan ikat plastiknya menggunakan karet. Oke, sudah terikat. Sekarang kita akan taruh dulu di sini. Selanjutnya kita akan menggunakan air biasa. Kita udah ada air putih biasa. Sekarang kita tinggal lebih gampang ya, tinggal dari botol masukin ke plastik. Oke, setelah itu kita akan ikat lagi. Oke, kita udah ikat dua-duanya. Sekarang kita akan masukin ke dalam baskom yang berisi es. Tapi sebelum itu kita harus tuangkan garam ke esnya dulu supaya esnya bisa makin dingin. Kita tuang dan aduk merata. Oke, kita akan aduk secara merata. Oke, setelah itu kita akan masukin dua plastik ini di dalam. Pastikan plastiknya harus terkubur di dalam esnya ya, supaya bisa menjadi makin cepat freeze-nya. Oke, sekarang kita akan tunggu sampai esnya beku. Oke, sekarang progresnya itu udah sekitar 15 menit dan bisa dilihat ini adalah solution air biasa aja. Ini udah mulai mengeras ya. Udah mulai mengeras, udah agak susah untuk dipencet, udah nggak gitu squishy lagi. Tapi kalau yang air garam ini masih belum ya, masih sangat cair, masih belum ada perubahan, cuman makin dingin aja tapi masih tetap cair. Tapi yang air biasa ini udah mulai agak sedikit keras gitu. Oke, kita akan tetap masukin lagi dan kita akan nunggu sampai mungkin berapa menit lagi. Oke, sekarang kondisi udah 30 menit tapi yang air garam ini masih belum kelihatan ya fase membekunya. Tapi kalau yang air ini udah membeku nih, kalau misalnya bisa dengar suaranya. Nah, itu udah mulai membeku dalamnya, cuman masih ada sisa-sisa air dikit ya. Kita akan tunggu lagi sampai ya mungkin beberapa 10-20 menit lagi untuk ini membeku dan ini juga membeku total. Oke, ditunggu lagi. Oke, sekarang udah 40 menit. Akhirnya yang air ini udah bener-bener beku ya.
udah benar-benar beku lagi, udah benar-benar es, udah nggak ada sisa-sisa air lagi. Ini udah benar-benar beku, udah totally beku. Oke. Sekarang untuk yang air garam ini udah mulai kelihatan ada serpihan-serpihan esnya, yang es yang masih agak lembut-lembut gitu ya di dalam. Cuman masih belum beku. Cuman ini udah kelihatan lah serpihan-serpihan esnya ya, yang masih lembut-lembut, yang gampang dihancurin gitu. Nah, oke. Ini baru 40 menit. Ternyata tadi kita tunggu cuma 10 menit ya, dari 30 menit ke 40 menit. Mungkin ini sekitar 50 sampai 1 jam ya, 50 menit sampai 1 jam lagi ini akan beku. Oke. Oke. Jadi kabarnya gini ya. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 10.40 ya. Jadi tadi awal rekaman itu di jam 8.54 dan sekarang udah 10.40. Berarti udah 1 jam 46 menit ya. Udah 1 jam 46 menit dan wah, dari tadi saya stres soalnya ini yang garam ini ternyata lebih susah dari yang kita bayangkan ya. Ini mungkin udah paling mentok. Ini udah paling mentok karena ini lumayan terbentuk tapi nggak sesiang air. Masih soft tapi ini udah kayak es lah bisa dibilang. Udah bisa dibilang kayak es tapi masih sangat ya lebih keras, lebih padat dari tadi, tapi kita masih nggak bisa bilang ini 100% beku ya. Jadi ya ini mungkin es yang ya pas lah untuk dimakan mungkin ya. Kalau misalnya es yang keras banget itu kan susah ya. Ini mungkin es yang lebih lembut tapi nggak sampai lembut-lembut banget sampai kayak cair gitu, nggak juga. Lembut tapi masih bisa ya kerasa lah teksturnya gitu. Ini udah paling mentok ya, karena tadi aja sampai es harus ditambah dan garam juga harus ditambah. Ini juga sangat disarankan ya, karena dari tadi aku juga gitu, es aku selalu tambahin dan garam aku juga selalu tambahin karena kita ini kan nggak di freezer ya, jadi es yang kita taruh di baskom ini lama-lama itu akan meleleh, jadi kita harus tambah amunisi es dan garam. Ini garam udah habis ini. Es juga udah habis ini terakhir, dan untungnya setelah 1 jam 40 menit ya, mungkin berarti 100 menit ya, berarti udah setelah 100 menit nah akhirnya ini ya jadi seperti ini. Ini masih bisa dipencet-pencet ya, masih bisa dipencet-pencet tapi udah es gitu. Nah, jadi begitulah ya. Kita bisa lihat perbandingan yang cukup jauh dari yang es, dari yang air biasa dan juga yang air garam. Sekarang kita akan lanjut ke beberapa pertanyaan yang harus dijawab mengenai topik kita hari ini, topik video kita hari ini. Tapi sebenarnya topik video kita itu bukan gimana cara membuat es mambo tanpa kulkas ya, tapi ini nama samaran, tapi nama lebih kerennya itu tentang sifat koligatif. Nah, apa yang dimaksud dengan sifat koligatif? Nah, ini pertanyaan pertama kita ya. Jadi, sifat koligatif ini adalah satu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat tertentu atau jenis zat tersebut ya. Jadi, semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatif ini akan semakin membesar. Contohnya seperti jika kita mencampur jumlah garam yang sama, misalnya kita ada 2 garam yang sama nih beratnya, kita campur ke 2 gelas yang berbeda dengan volume air yang berbeda. Maka sifat koligatif pada gelas dengan volume air yang lebih kecil akan lebih besar karena konsentrasi garamnya lebih besar gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua, jelaskan sifat-sifat koligatif. Nah, apa aja sifat-sifat koligatif? Jadi, sifat koligatif larutan ini terbagi jadi 2 ya. Koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan yang non-elektrolit. Sebenarnya pada dasarnya sih dua-duanya itu sama ya. Tapi yang membedakan itu hanyalah ion-ion dalam larutan elektrolit. Sifat koligatif pada larutan elektrolit dan juga non-elektrolit ada 4, yaitu penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik tidih, penurunan titik beku, dan juga tekanan osmotik. Namun karena mengandung jumlah zat yang lebih banyak, sifat koligatifnya menjadi lebih tinggi gitu.
kenaikan titik didih larutan elektrolit akan lebih besar dibandingkan yang terjadi pada larutan non-elektrolit. Begitu pula pada penurunan titik didih, penurunan titik uap jenuh, dan juga tekanan osmotiknya. Pertanyaan ketiga, apa fungsi garam di eksperimen ini? Nah, seperti yang tadi sudah kalian lihat, garam ini berperan cukup penting ya, sampai habis. Kalau nggak penting ngapain dipakai semua ya. Fungsi garam pada eksperimen ini itu untuk membuat es kita yang kita gunakan menjadi lebih dingin. Karena saat garam dilarutkan ke dalam es atau dicampur dengan es, garam akan terurai menjadi ion-ion yang komponennya itu natrium dan juga klorida, ya kan, NaCl. Nah, komponen ini yang dapat memecah partikel es batu. Nah, di proses ini garam mampu menurunkan suhu es sehingga menjadi lebih dingin. Jadi, ya, suhu es yang kita gunakan akan menjadi lebih rendah yang membuatnya menjadi lebih dingin. Itu. Yang keempat, mengapa baskom boleh ditutup? Nah, kalau tadi aku sih baskomnya nggak ditutup ya, karena nggak ada tutup yang cukup untuk menutupi baskom itu gitu ya. Jadi baskom dipersilakan untuk ditutup agar mencegah energi panas yang dari luar ini untuk masuk ke dalam dan mengganggu eksperimen. Karena seperti yang tadi kita sudah lakuin, kita nggak lakuin di dalam freezer ya, ini di ruangan terbuka gini. Jadi yang kita harus gunakan yang paling penting itu adalah untuk untuk mengkontrol suhu di dalam baskom ini agar selalu rendah supaya eksperimen kita menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Jadi baskom dipersilakan untuk ditutup. Yang terakhir, apakah solution membeku pada waktu yang sama? Apakah solution membeku pada waktu yang sama? Jika tidak, apa sebabnya? Oh, tadi sih jelas banget ya. Sama sekali tidak sama. Yang satu 40 menit, yang satu 100 menit ya, hampir berarti 2,5 kali lipatnya lebih lama ya. Di sini kita ada dua solution ya tadi, air biasa dan juga air garam. Nah, mengapa air garam ini lama banget bekunya? Tadi aja sampai mentok-mentok itu nggak bisa beku, tetap lebih padat tapi masih agak-agak sedikit squishy ya. Jadi penjelasannya seperti ini. Air garam mempunyai titik beku yang lebih rendah dibandingkan air biasa. Oleh sebab itu kita harus menghabiskan waktu yang lebih lama lagi untuk membekukan air garam. Garam yang terlarut itu menghalangi molekul-molekul air untuk bergabung menjadi kristal es. Jadi ketika berbentuk balok-balok es di kutub, garam tertinggal dalam air sehingga air makin susah membeku. Nah, makanya air garam mempunyai titik beku yang lebih rendah karena kita membutuhkan mungkin minus ya, yang pasti minus suhunya ya, minus. Kita harus butuh suhu di bawah 0 derajat untuk membekukan membekukan air garam. Apalagi tadi kita harus refill terus ya, esnya berkali-kali, garamnya juga, bahkan masih tetap gak bisa. Jadi memang benar-benar harus rendah sekali suhunya supaya bisa jadi es padat gitu. Oke, segitu aja 5 pertanyaan, dan 5 pertanyaan ini akan menjadi akhir dari video saya. Terima kasih Bu Lensa yang sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk membuat video ini. Terima kasih, sampai jumpa.